Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan sebelumnya mungkin baru pertama kali lihat, saya Nas Dayat. Penempatan aslinya sebenarnya di kateterisasi di CathLab, cuma berhubung di kita BPJS-nya belum ada jawaban untuk pasien di kateterisasi jantung, lotnya masih sedikit. Akhirnya dari kemarin saya perbantuan di COT udah mulai lebih terkontrol. Sekarang diminta teman-teman CathLab ke sini. Nanti saya sama teman CathLab baru gabung di per hari Minggu kemarin post op ini kurang lebih Sabtu atau Minggu. Sabtu masuknya. Nah, jadi maksudnya untuk detail sebenarnya akan lebih banyak ke teman-teman intensif sih untuk detailnya, tapi karena tadi Nes Razak minta dijelaskan apa yang saya tahu, ya saya bisa jelaskan apa yang saya tahu, itu aja sih. Oke, kalau terkait Mosket kan teman-teman katanya di sini kan ada yang dari intensif juga kan ya, dari ICU ya, semuanya dari ICU semua Sebagian rata-rata sama ruangan. ya. Oke. IGD Oke, siap. Nah, ini kan dia salah satu alat untuk pemantauan hemodinamik ya. Dia termasuk yang invasif. Ada yang non invasif seperti betul. Pernah pakai ya? Punya. Cuma dia untuk akuratnya jauh lebih akurat ini dibanding Icon. Jadi itu di bawahnya. Cuma tetap lebih banyak parameter yang bisa diuji. Kalau ini kan terbatasnya hanya NIBP, kemudian heart rate, saturasi, ya tambahan lain-lainnya lah gitu. Nah, kalau ini lebih lengkap untuk hemodinamik. Icon pun sama. Jadi dia bisa melihat lebih jauh untuk melihat stroke volumenya berapa, cardiac outputnya berapa, kemudian buat lihat resistensi perifernya berapa, SPR-nya. Kemudian dia juga bisa lihat variasi tekanan nadinya berapa, PPV, kemudian bisa lihat variasi stroke volumenya berapa. Kita langsung kan ada persennya tuh. kita langsung ke sana Nas kita. Nanti bisa ke situ boleh. Jadi intinya bisa lebih lengkap. Nah, cuma untuk detail parameternya aku nggak semuanya hafal dan ada beberapa yang lupa. Nanti ada pertanyaan yang misal aku nggak bisa jawab, disimpan aja, nanti bisa disampaikan ke PN yang lain ya. Nah, semuanya. Oke. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih. Kita lihat dari ininya dulu aja ya, dari hardware-nya dulu ya. Basicnya. Nah, ini kan tadi aku bilang dia termasuk yang invasif. Dia bisa disambungkannya ke line ABT, arteri blood pressure, atau ke line CVC-nya. Terserah, bisa dua, mau yang mana, bisa line arteri, bisa line vena sentral. Hasilnya sama aja. Saya pribadi belum pernah pakai ini ke CVC karena akan lebih masuk ke sini sih, ke arteri gitu. Selama ini kita selalu ke arteri, tapi kalau mau dicoba sih bisa-bisa aja. Nah, di sini ada dua nih untuk pemantauannya. Kita mau pilih sumbernya dari arteri atau dari CVC. Yang merah arteri, biru CVC, lebih gampang kan, ini arteri, ini vena warnanya. Kemudian ini untuk kabel pressure-nya, dia dari dari orang produknya dikasih yang single sama ada yang double. Kalau single dia hanya bisa menunjukkan parameternya di sini aja, karena kan ini yang terpasang ya. Yang di komputer di layar sana kan nggak ada tuh, jadinya kosong. Kalau mau dua-duanya muncul harus pakai yang double ini. Karena dia bisa berbagi, betul, dia bisa berbagi. Buang darah. Ada ini nggak pernah. Sorry. Dahak Buang dahaknya ya Pak ya. Kayaknya agak mundur sedikit mungkin teman ya. Mundur. Nanti kita nggak ngeliat. Mangga silakan. Ini kok banyak sekali. Ya, Nas. 5 kelompok dari ini. 5. Kan bukan orang intensif soalnya. Mana basicnya ini Tadi baru sampai mana ya? dia sampai line Oke. yang dua. Oke. Tadi kan dia yang single. Nah, kalau mau share dua parameter, dia harus yang double, yang ini untuk kabelnya. Tapi sayangnya sepertinya ini ada masalah. Makanya kan tadi kalau sempat kesini dia agak error.
masa SVRI bisa sampai berapa belas ribu tadi. Oh iya benar. Sempat berapa kali dia nggak ngedetek gitu, ternyata yang problemnya di sini. Setelah saya coba tag yang single nggak ada masalah ternyata, makanya dia cuma bisa muncul di sini aja ya, nggak bisa di Oh di sana sana enggak? Oh iya. karena dia nggak bisa share, kan cuma satu line aja. Oke lanjut, jadi ini pakainya sumbernya dari arteri ya, bukan dari CVC. Kalau mau dari CVC bisa aja, tinggal ini pindahin, terus itu line CVC nya dimasukin untuk kabel pressure-nya. Terus satu, terus kedua, di sini kan ada beberapa parameternya. Dia kan yang paling atas ini kan buat ngeliatin gelombang arterinya ya. Di sini muncul nilainya, ini MAP-nya, ini heart rate-nya. Kalau ini aku lupa ini namanya apanya ya. Kita simpan dulu aja, nanti buat ke teman-teman yang lain mungkin bisa ditanyakan. Kemudian di sini ada stroke volume, di sini ada KD output-nya. Bedanya ini ada indeksnya. Kita bisa ubah jadi not index. Ada stroke volume, KD output, SPR. Nah, kalau yang indeks kan teman-teman tahu ya, dia kan menyesuaikan dari luas tubuhnya, jadi lebih akurat yang itu. Makanya kita ganti aja yang indeks. Antara not index sama indeks kan dia punya nilai parameternya berbeda. Nanti bisa dibaca lagi untuk detailnya berapa. Saya udah agak lupa ya karena udah lama nggak di IC soalnya. Intinya dia punya nilainya berbeda. Tapi kalau target dari pos operasi, seingat saya untuk cardiac indeksnya itu di atas 2,2 apa 2,4 gitu. Itu nilai normalnya. Ini kan dia pos operasi ya. Tapi kalau untuk normalnya saya agak lupa nilai range-nya di berapa. Kemudian ini 2,6 ya. Kurang lebih itu. Bisa dilihat. Ini stroke volumenya, ini cardiac indeksnya, ini resisten vaskular yang sistemiknya ada berapa, CVM pun ini dia muncul di sini. Kemudian ini yang tadi untuk melihat variasi pulse pressure tekanan nadi. Tekanan nadi kan dia perbedaan antara sistolik dikurangi diastolik kan. Ini variasinya berapa, ini pun buat melihat variasi dari stroke volume yang muncul itu ada di berapa persen. Kalau saya nggak salah ingat, kalau dia stagnan di atas 15%, berarti kan dia variasinya jauh. Itu salah satu yang menandakan kalau pasiennya memang kekurangan cairan. Tapi kalau misal dia masih di bawah 15%, berarti secara nggak langsung dilihat dari CVP, dilihat dari nilai ini, sama dilihat dari klinis, kita bisa pastiin pasiennya kurang cairan atau enggak. Nah kemudian ini dia salah satunya buat ngelihat kontraktilitas, pressure per time, tapi saya lupa untuk penjelasannya. Teman-teman bisa cari untuk itu. Nah kemudian di sini untuk resume dari nilai yang dihasilkan. Di sini cardiac outputnya yang warna kuning, yang merah dia buat lihat heart rate-nya. Yang bawah yang merah di sini untuk lihat nilai pressure ABP-nya, yang hijau buat lihat dikrotik pulse. Nah kemudian ini yang warna hijau ini dia kan pas di dikrotik match-nya ya, jadi dia sembari melihat respon penutupan katupnya buat dihitung jadi ini nih ujung-ujungnya nanti stroke volume sama cardiac output. Kalau ini kan di indeks. Engineer sudah naikkan nih, biar ngapain di belakang? Oh dia bukan yang ini. Ya, ditarik. Di, oke, lagi dah. Lagi sekali lagi. Udah. Lagi, belum apa dia? Udah. Oke, udah. Biar bantu. Kemudian kalau untuk nilai kan teman-teman pasti udah belajar ya di kelas nilainya berapa. Nanti tinggal dimasukkan aja untuk pengaplikasikannya. Kalau di sini kan kita lihat dia stroke volumenya masih tinggi, masih di atas 1300 ya. Kan ada yang normal dia mau ngasih 1200, 1300, tapi ini udah jauh di atas itu. Dari tadi serentannya di 1500 sampai 2000-an. Jadi intinya stroke volumenya masih tinggi. Terus lihat parameter lainnya masih oke, berarti ini mungkin masih respon dari stres tubuhnya. Itu juga pasien kan sekarang dikasih merulinan ya. Merulinan kan kalau nggak salah dia buat ningkatin kontraktilitas plus ningkatin fase dilatasinya. Cocok sih buat ngejaga nilai ini ya, biar nggak terlalu tinggi. Tapi balik lagi apapun monitor yang dipakai ya
teman-teman kan pasti dikasih tahu selalu lihat ke klinisnya ya, dilihat tanda-tanda tanda-tanda klinis hemodinamiknya, di verify-nya gimana, urinnya gimana, disesuaikan. Jadi nggak pure semua lihat dari sini. Kemudian untuk mulainya, misalnya ini kita masuk ke settingnya. Nah pas di awal masukkan, nanti kan kita masukin datanya dulu, bisa masukin nama, berat sama tinggi. Ini kan buat masukin indeksnya berapa ya ke pasien. Setelah itu, nah ini tadi yang saya bilang sinyal untuk memeriksa parameter hemodinamiknya mau ambil dari mana nih, mau dari ABP atau dari CPP dipilih. Nah kemudian kalau mau pakai yang Y kabel, ini kan Y kabel ini tinggal kita klik aja terus diganti pakai yang ini, baru nanti dia bisa munculin di sana dan di sini. Kemudian dipilih ini dari radial atau enggak, terus kalau di sini dia pastinya standar atau pakai support mekanik, misalnya pakai ABP, karena nanti akan berbeda dari si alatnya untuk menentukan parameternya. Kemudian kalau udah tinggal dinyalain, setelah itu pasti dia akan muncul kayak gini. Untuk zeroingnya sama, dia kan butuh untuk leveling dan zeroing, tinggal disesuaikan seperti biasa, prosesnya tinggal seperti biasa, di leveling dulu, zeroing, setelah itu tinggal diklik, setelah itu nanti muncul. Nah terus ini nilainya ini dia nggak otomatis menyesuaikan, misalnya gini, sekarang kan rentangnya si pasien ada di sistoliknya mungkin di 100 sampai 120. Ternyata tiba-tiba dia turun atau dia naik, ya nanti gelombangnya nggak akan tetap seperti ini. Tapi kalau misal dia tensinya malah di bawah misalnya di bawah berapa, di bawah 100 lah misal, jadinya kan dia akan semakin turun, nggak akan terlihat seperti ini. Tapi misalnya kayak gini, kalau misal 100 atau 90 berarti dia semakin ke bawah ya, semakin ke sini. Ini mungkin nggak kelihatan karena dia nggak disesuaikan, jadi dia nggak otomatis skalanya disesuaikan. Jadi kalau ternyata teman-teman mau lihat ada perubahan, jadi skalanya dioptimalisasi dulu betul, nanti dia akan menyesuaikan minimal berapa, maksimal di berapa. Kemudian ini kalau misal ternyata teman-teman melihat kok ini kan dikrotiknya jelas ya kelihatan, tapi kayaknya alatnya salah deh gitu, harusnya dikrotik notesnya nggak di situ gitu. Ya udah, Dikrotik itu tadi menandakan penutupan katup aorta atau dimulainya fase diastole kalau buat jantungnya. Kalau di sini kan, bentar kita freeze dulu deh biar enak. Freeze-nya di mana ya? Aku agak lupa. Freeze ada freeze nggak ya? Freeze. Nah, kok nggak nge-freeze? Tadi kemana? Capture. Buat berhentiin maksudnya, buat jelasin sedikit. Nah, tapi nggak muncul di settingnya di mana? ini record, standby, and monitoring. Di mana ya biar bisa enak? Volume, brightness, language, setup, device, manual. Nggak nyala soalnya dia nggak mau. Yang nyala yang bisa di ini di otak-atik. Oke. Nah ini kan kalau misal kita bagi, udah dijelasin kan ya yang terkait cara membaca gelombang arteri atau gelombang aorta, udah sempat dijelasin belum pernah. Apa maksudnya yang boleh pinjam pulpen sama ini nggak? Kertas. Kertas biar gue sedikit jelasin. Punten. Terima kasih. Diminum. Ini. Sempat dijelasin nggak? Belum. Saya belum. Oke. Belum ya. Oke, berarti ini kan dia ada 2 siklus nih. Ada 2 beat, maaf. Ini beat yang pertama dari jantung, beat satunya ini beat 2-nya.
Nah kalau dibagi dua itu kan dia yang paling umum jantung cuma sistolik sama diastolik ya. Dia kontraksi sama relaksasi. Nah kalau dibagi ini awal untuk sistoliknya di sini, terus bagi kayak gini nih. Nah ini sistolnya, ini diastolnya. Ini sistol, ini diastol. Nah ini sistolnya, ini diastolnya, ini sistolnya, ini diastolnya. Jadi ini satu siklus jantung kalau ngelihat dari gelombang aortanya. Nah di antara sistol diastol ini berarti kan ada satu titik nih yang dimulainya fase diastol dan diakhiri fase sistolnya. Nah titik ini yang dinamakan dicrotic nodes gitu. Dikrotik no. Tuh. MMHG. Nah konsep ini yang bakal teman-teman pakai nanti kalau pasiennya terpasang IABP. Udah sempat dijelasin? Belum. Intra-aortic balloon pump. Mungkin udah tapi lupa kayaknya. Oh, oke. Nah, Belum ya? iya. Anggap aja belum. Oke. Nah dari sini kan ketahuan jadi dia kapan si jantung kerja, kapan si jantung lagi relaksasi. Di dicrotic nodes ini, di titik ini si katup aorta dia nutup. Berarti kan katup aorta nutup, nggak ada darah yang keluar dong. Fase kerjanya selesai, tinggal relaksasi. Benar ya? Oke. Nah pada pasien-pasien yang ada masalah hemodinamik, dia kan kalau dari kacamatanya kardiologi yang harus diberikan paling awal itu kan volume dulu ya, isi volumenya. Tapi kalau ternyata dia nggak ngefek, berikan obat-obatan buat penguat kontraksi ya. Ini kita ngomongnya belum tanya kasusnya apa ya. Kalau kasusnya udah ketahuan kan kita bisa pilih mau pakai volume atau mau pakai penguat kontraksi. Kita pakai konsep yang awal dulu. Jadi di awal dikasih volume. Kalau ternyata dia nggak efek, berarti bukan masalah volume, berarti kontraksinya yang bermasalah. Kita kasih golongan yang nguatin di beta satunya, misalnya mau dopa, mau dobu, atau mungkin yang lain silakan. Nah kalau setelah itu ternyata nggak efek juga, baru diberikan alat support yang mekanis. Kalau ini kan dia alat supportnya dia dari obat-obatan. Oke, dia dengan mainin si persarapan, dia ningkatin buat reseptor di betanya, kontraksinya dinaikin, heart rate-nya dinaikin. Kalau ternyata itu juga masih belum bisa ngangkat hemodinamiknya, pasiennya masih perlu tambahan, baru diberikan support yang mekanis. Nah yang salah satu support mekanis yang ada itu intra-aortic balloon pump. Cara kerja si alat ini dia berkebalikan dengan kerjanya jantung. Tapi pernah lihat alatnya nggak? Ntar kalau nggak bingung soalnya. Betul. Oke, bisa sedikit kasih gambaran. Nah, Materi dokter Ani ya, dokter Arza. Azra ya. Jangan di balon di aorta ya. anggap aja gambarnya bagus lah ya. Nah, ini kan aortanya nih. Nanti dimasukin lewat, paling sering lewat femoral. Karena kan paling gampang ya lurus. Ada juga yang berani lewat brachial. Cuma agak berlekuk-lekuk jalannya. Dan saya pribadi sih belum pernah nemuin pengetahuan dulu selama di ICCU sama yang sekarang ada yang lewat brachial. Selama ini selalu lewat femoral. Tapi intinya bisa lewat brachial kalau memang operatornya bisa mengerjakan. Nah nanti alat supportnya masuk lewat femoral, balonnya ditaruh di antara ini, aku lupa ya, subclavia kanan ya, kalau salah subclavia kanan sampai arteri renalis di antara dua itu. Nah si kerja balonnya kan cuma balon, berarti kerjanya dia cuma ngembang dan ngempis. Kapan dia ngembang? Pada waktu si jantungnya udah selesai kontraksi. Kalau jantungnya masih kontraksi, dia masih ngalirin darah, di sini dikembangin, yang ada saling bertabrakan kan, makanya dia cara kerjanya itu counter pulsasi.
berkebalikan dengan pulsasi kita. Pada waktu ada pulsasi dia rileks, pada waktu jantung kita rileks dia kerja ngembang. Makanya dibilang counter pulsasi. Counter pulsasi. Nah, berarti dia harus benar-benar ngembang itu pada waktu jantung kita dalam keadaan relaksasi. Kapan dimulai relaksasi? Di titik ini, di carotid notch-nya. Jadi harusnya si balon itu ngembang persis di titik ini, nggak boleh telat dan nggak boleh lebih cepat, karena nanti fungsinya nggak akan tercapai yang diharapkan dari alat ini kerja. Gitu. Itu sih aku jelasin terkait di carotid notch. Kemudian itu agak sedikit kayak ABP ya. Kemudian apa lagi ya? Cukup sih, ada yang mau ditanya nggak? Untuk kasus ini? Iya, pasien. Nah, rata-rata pasien operasi jantung kan dia memang si pompa utamanya kan dilakukan pembedahan. Makanya dokternya rata-rata kalau memang dari intraoperasinya kayaknya hemodinamiknya nggak stabil nih, otomatis dia akan selalu buat melihat parameternya lebih luas pakai alat ini minimal. Bisa dengan yang cara non invasif lain, bisa pakai icon atau bisa pakai echo. Kan echo kita bisa dapat tuh nanti nilai IVC-nya berapa, stroke volume-nya berapa, cardiac output berapa, resistennya berapa. Tapi kan dia harus dilakukan pengukuran dulu. Kalau ini kan enggak terpasang, cukup dengan ABP aja yang sedikit invasif dipasang, kita dapat semua parameternya. Gitu. Jadi dari sini nanti bisa diberikan terapi yang lebih sesuai tergantung klinisnya pasien. Kalau ternyata memang dia di sini kan kita bisa lihat misalnya tekanan darahnya turun, ternyata setelah dilihat di parameter sini, oh stroke volumenya rendah nih gitu, misalnya berapalah, ambil misalnya di 20, SPI-nya misal kita nggak bilang stroke volume aja tapi stroke volume index misalnya 30, oh cardiac indexnya cuma 1,2 misal, tapi SVRI-nya masih dalam rentang normal, misalnya masih di 900 gitu misal. Berarti kan problemnya yang harus diberikan, kita kasih obat-obatan inotropik positif. Jadi bisa langsung dikasih misal dobutamine kalau nggak dopamin. Tapi kalau nggak ada data itu kan kita agak ngeraba. Ini masalahnya di mana gitu. Kalau heart rate turun mah kelihatannya jelas ya. Tapi intinya kalau dari sini kita bisa lihat nih, atau ternyata ini masih dalam batas normal, sekarang 3, SPI-nya 42. Ternyata SVRI-nya cuma di 750 atau 600. Oh, berarti ini pasiennya resisten perifernya kurang. Apa yang harus dilakukan? Ya dilihat, mungkin ada obat-obatan yang membuat dia vasodilator dikurangi, atau ternyata nggak ada semua itu, ya udah berarti tinggal kita tambahkan obat-obatan yang khusus buat vasokonstriktor, misalnya dikasih norepinephrine, dosisnya nanti disesuaikan gitu. Jadi bisa lebih bisa lebih banyak data buat judgement terapinya itu lebih enak gitu dengan parameter ini. Kalau Bapak ini, kalau lihat dari sini berarti permasalahannya di mana, Mas? Nah, kalau di sini dilihat kan tekanan darah aman, kemudian nadi nggak ada masalah, kemudian SPI-CI masih dalam batas yang baik normal, SPRI-nya masih tinggi. Yang masih terlihat di sini mungkin yang didapat sih aku nangkepnya respon tubuhnya masih stres atau masih apa yang membuat si adrenalinnya masih tinggi. Akhirnya kan vasokonstriktornya lebih kuat gitu. Tapi Mas udah dibantu sih sama DPJP, dikasih Merlinon, dia dibantu pumpingnya dikuatin tapi ada fungsi vasodilatornya. Kalau Kontraktilitasnya itu udah minimal banget sih, dikasihnya dopamin berapa tuh, 1,5 mikro, itu udah rendah sekali. Terus juga yang Merlinon dia cuma dosisnya sebenarnya sih dosis paling rendah ya 0,05. Jadi masih dalam batas yang baik sih untuk hemodinamik pasien, tinggal tunggu nanti respon ke depannya. Kalau memang stresornya udah berkurang, pasien ntar akan membaik dengan sendirinya. Normalnya ini berapa normalnya? SVR normalnya berapa? Ini yang indeks, aku lupa yang indeks itu berapa ya. Kalau ini DPDT, Nah itu aku agak lupa, dia kalau nggak salah buat ngelihat salah satunya respon kontraktilitas, tapi cara bacanya aku lupa. Yang indeks benar ya? 2,0 sampai 8 ya. Nah ini yang tanpa indeks benar, yang ini ada yang sampai 1400, ada yang 1300, 1400.
Kalau SPRI, oh dia lebih tinggi ya? Aku agak lupa. Berarti masih dalam batas normal kalau segini. Aku ingatnya berarti yang SPRI. Berarti yang pasien tadi sampai 2400. Kalau pakai yang ini berarti masih dalam batas normal, semuanya baik. Kalau yang PPP-nya Coba kalau kita pakai tanpa indeks, Itu ada yang not index. nah, kalau not index semuanya batasnya normal ya. Berarti yang tadi aku ingat SPR-nya masih nilai yang ini, makanya bilang tinggi. Ini kan bagus semua nih, SPR oke, KD output oke, stroke volume ini yang oke, tanpa indeks kan? SP tanpa not index. DPDT berapa ada? apa? DPDT Kalau pakai indeks 0,9 ternyata dia lebih sampai- tinggi ya. Aku baru ingat, DPDT. berarti ini masih dalam batas normal. normal ya, normal dikit berarti. Berarti normal semua. PPP-nya paling PPP-nya dia kadang Harusnya di bawah 15 gitu. Oh iya benar PPP-nya. Itu normal. Lebih dari 15 berarti Salah satu penanda kekurangan cairan. cairan ya. Fluid dehidrasi. Betul. PPP. Oke. Kalau lebih dari 15 Yang lain ada SPP menandakan SPP yang bawah SPP yang bawah ya menandakan apa itu? Yang mana? Yang paling bawah SPP. Sama, dua itu prediktor buat melihat kekurangan cairan. Satu melihatnya dari variasi stroke volume, satu melihatnya dari variasi tekanan nadi. Fungsinya sama, cuma aku lupa ada yang salah satu lebih superior antara ini atau ini. Udah lama tuh bacanya dulu, terus udah nggak di IC lagi jadi lupa. 15. Tapi kalau dua-duanya lebih tapi kekurangan Ini stroke volume index, cardiac index, systemic vascular resistance index, ini pulse pressure variation, stroke volume variation. ya itu menentukan itu berarti lihat dari heart rate juga ya? Yang mana yang Lihat dari heart rate. Ini oh ya? kalau ini buat variasi lihat dari sini nih yang dihasilkan. Kalau ini dia ngelihat variasi yang dihasilkan Tensi. dari sistolik dikurang diastolik. Kalau si bapak ini kan katanya ada trombositis, jadi operasi ini berarti Ya diambil trombusnya aja. Tadi kan awalnya kan di diagnostik kan ada tumor, tapi kan yang mau diangkat tumor, tapi setelah dibuka ternyata ada trombus, ya diambil trombusnya aja. pasang ininya Pasang apa? kayak seperti USD-nya. Oh itu kan buat semua operasi kan tetap di kalau memang ada sisa perdarahan dibawanya lewat situ, jangan sampai numpuk kan. Oh, kenapa yang diceknya tuh yang di observasinya bubble-nya itu ya atau apa? Oh, atau kesebelah. kalau ini dia maunya dengan continuous suction, jadi nggak cuma dengan gravitasi. Tekniknya kan ada yang dengan gravitasi, ya dia ngalir dengan sendirinya. Kalau ini dokternya maunya dengan suction yang berkala, tapi tekanannya diatur berapa. Tapi fungsinya sama untuk mengecek Fungsinya misalkan sama. untuk ada darah Betul, fungsinya sama. Cuma buat drainase perdarahan aja. Jangan sampai numpuk di situ. Kalau numpuk kan di perikardium malah jadi efusi. Sama di dalam toras juga yang ada nanti efusi pleura di sana. Jadi kalau memang udah aman, perdarahannya baru dilepas. Kalau dulu sih ingat aku sih di bawah 100 cc apa 50 cc per hari gitu. Dokternya baru berani lepas. Nah, tapi udah lupa nggak tahu kalau ada yang paling baru nilainya berapa. Ya sih. Ada lagi nggak? Mau ditanyain nggak? Makanya kata Nanya apa? dokternya kalau bubble-nya berhenti itu takut terjadinya trombus lagi ya. Kalau bubble-nya berhenti berarti kan dia nggak secara Nggak aktif. nyedot. Berarti kan dia pasif. Takutnya ya tadi misalnya si darahnya dia nggak turun keluar. dengan baik, akhirnya kan ngumpul di situ, Trombus jadinya lagi. penyumbatan. Nah, Trombus lagi gitu ya. gitu. Observasi sampai berapa kali berapa? Yang Sampai apanya? nggak ada perdarahan. Bukan sampai nggak ada sih, ada batas minimal produksi sehari berapa. Aku lupa nilai cut off-nya berapa, apa di 100 apa 50 gitu. Per hari baru di Baru setelah itu berani lepas produksinya. Karena paling penting kan kalau pasien nggak tahu kalau pasien lain, saya tahu kalau pasien jantung 3 jam pertama jangan sampai
2 jam atau 3 jam pertama jangan sampai perdarahannya itu lebih dari 3 kali lipat berat badannya. Misal berat badan 82, jangan sampai produksi sejam pertama itu dia lebih dari 240. Kalau dia ada perdarahan segitu, ya berarti harus dicari masalahnya apa kan? Apa masalahnya dari medical apa surgical? Kalau medical kan berarti pas kita cek, oh ternyata trombositnya turun, wajar ada perdarahan. Oh ternyata PTA-PTA-nya memanjang, wajar, berarti ada produk produk pembukaan darah yang kurang. Tapi kalau ternyata pas dicek PTA-PTA baik, trombosit baik, berarti kan dia untuk proses pembukaan darah nggak ada masalah nih. Cuma kok ada terus bleeding, ya berarti ada sumber perdarahan yang ditutup. Nah itu namanya surgical bleeding. Berarti harus dibuka, dilihat sumbernya di mana, ditutup dengan cara bedah. Untuk membedakan medical sama surgical. Lihat hasil laboratoriumnya. Kalau masalahnya ada kekurangan faktor pembukaan darah berarti medical. Tapi kalau semuanya baik, tapi tetap bleeding ya berarti ada pusat perdarahan yang harus dihentikan secara bedah. Untuk pasien yang pakai pacemaker tuh ngaruh nggak di kesini? Pakai pacemaker, dia hanya mempengaruhi pacemaker yang apa nih, permanen temporer? Permanen. Yang kemarin permanen nggak? Permanen. Harusnya dia nggak akan ngaruh ke situ karena kan intinya dia cuma ngelihat berapa denyut dan berapa pressure-nya. Dia nggak dia nggak ngaruh ke arah situnya. Jadi harusnya nggak ada pengaruh sama sekali. Karena dia melihat dari yang dihasilkan sama jantung, bukan bagaimana jantung bekerja kan. Kalau pacemaker kan dia mempengaruhi bagaimana jantung bekerja, tapi kalau alat ini dia melihat dari hasil jantung bekerja kan, makanya muncul ada pressure di aorta. Makanya dia baru bisa pakai perhitungan muncullah ini dan lainnya. Jadi dua hal yang berbeda sih. Ada lagi? Kalau yang susah nanti bisa ke PN ICU-nya karena aku udah agak lupa. Sama aja kayak baca EKG gitu, ini ada gelombang Pi atau apa? Oh ya beda, kalau ini untuk gelombang aorta, pressure di aorta. Nggak ada PQRST. Enggak. Dia cuma Gitu aja. ada sistol diastol ya. peak sistolik, ini akhir diastol. Yang muncul kan nanti 115 tuh nilai peaknya, 55 nilai akhir diastolnya. Itu yang muncul. Tapi gelombang normal itu kayak gini ya. Gelombang aortanya betul. Semakin dia di perifer, semakin rendah di carotid notch-nya. Semakin dia mendekati di aorta, di carotid notch-nya akan semakin tinggi. Itu pola-pola muncul gelombangnya. Nanti bisa dilihat. Nanti si di carotid notch-nya ini kan karena dipasang di radial. Iya. Makanya dia di carotid notch-nya normalnya memang semakin ke bawah. Pola muncul gelombangnya. Tapi kalau dari aorta langsung, misal dari ABP kan dia dari masuk langsung tuh ke dalam aorta. Nanti hasil ininya akan berbeda di carotid notch-nya, akan lebih di atas. Itu lebih ke polanya sih, hubungannya sama resisten perifer. Tapi aku sempat baca masih belum nyambung di otak pribadi buat ngejelasinnya gimana gitu. Jadi belum tahu apa yang membedakan antara itu. Untuk semua bedah torok itu pakai itu semua ya, pakai drainase pakai gitu semua. Kalau memang dia yakin perdarahannya nggak ada ya, setelah operasi ya tutup aja. Tapi kan kenapa itu tetap ada kan, karena operasi nggak yakin nih pasti masih ada sisa perdarahan yang keluar kan. Untuk cara kerja sama ini boleh di ini ya. Kalau untuk setting alat ini aku udah lupa ya, bener lupa. Karena yang setting ini biasanya teman-teman di intraoperasi, karena kan pasien dibuka, setelah itu dipasang di intraoperasi. Kita tinggal atur untuk tekanannya berapa. Sama kalau nggak yang di ICU, kalau misalnya udah penuh dia ganti kan. Jadi aku pribadi udah agak lupa sih buat prinsip pengaturannya gimana. Agak lupa. Jadi bisa coba ntar tanya ke dia. Tapi intinya dia ini aktif karena dia dengan continuous suction. Kalau yang pasif tanpa ada bantuan dari suction sama sekali. Aktif apa suction? Karena kan dia bantu nyedot, Iya. jadi aktif. Suction Kering. aktif. Ada lagi nggak? Mau kerja nih? Enggak
Udah lagi nggak mau kerja nih. Yang kerja listrik. Jadi perbantuan doang. Kalau nggak ada lagi. Kan tadi punya siapa? Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Punten net sudah net. Di plastik kuningin aja. Deh. Ya, terima kasih banyak, Kalau Gus. mau nanya terkait CAT ya gue bisa jelasin banyak. Tapi kalau intensif ya Boleh nggak sedikit? Biar Tentang sekalian apa? ya. Tentang apa? Dia Indikasi, punya nggak tahu. indikasi, apa, dari indikasi ini kan gambaran umumnya kan. Terkaitnya dengan itu kemarin Besi. yang kalau EKG kan rek bandel blok kayak gitu LPH kayak gitu maksudnya nanti mas guideline kalau EKG. ya bisa ke kita. Teman-teman IC juga kan dikasih pembelajaran terkait itu gitu. Bisa ke siapa? Paling share yang tadi aja ada serasa kan ini pasien tadi kan terpasang CT femoral ya, sinar dia rata-rata di tempat lain bahkan dokter sini pun dia masih minta imobilisasinya itu 6 jam pasca pelepasan. Iya. Jadi pasiennya harus beres, Iya. baru setelah itu kan bisa bergerak. Itu memang masih yang protokol yang lama sebenarnya, tapi kalau dari evidence yang paling baru yang kemarin aku baca, dia ada yang membandingkan antara 1,5 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sama yang 6 jam, bahkan sampai 12 jam. Itu nggak ada perbedaan sama sekali buat komplikasi vaskulernya kayak bleeding atau apa. Jadi sebenarnya kalau nanti ada pasien di intensif, dia terpasang seat dari CAT, setelah dilepas itu dia bisa bergerak di jam kedua, jam ketiga. Tapi syaratnya pasiennya pertama BMI-nya dia nggak overweight atau obes, tekanan darahnya benar-benar normal. Bisa di 2 jam, 3 jam pasca itu pasien boleh mobilisasi. Kalau untuk bantal pasien itu berapa jam? Nah, di beberapa yang kemarin aku baca, siapa tuh? Imran. Yang kemarin aku temuin di beberapa artikel penelitian yang baru itu hampir rata-rata setelah dilepas dia nggak pakai bantal pasien. Oh, udah nggak pakai. Sekarang hanya pakai pressure bandage. Oh iya. Jadi cukup kasih bandage yang nah, Dari polijantung telepon. Ini tulansis bukan? betul. Alat EKG itu yang mana? Malah coba tanya Mas Turi deh. Alat eko. Semoga bermanfaat. Udah dulu sih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Senang-senang aja. Nanti ada pengumuman sedikit dari saya ya. On